record. Ya. Record video. You from? Malaysia. Huh? Malaysia. Nation. Nah. Malaysia. Nation. Indonesia? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Pergi. Indonesia baru bagus. Bagus. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan membahas nih guys, kenapa nih Malaysia ya gemar sekali mengklaim apapun yang ada di Indonesia ya. Mau makanan, mau budaya, mau pakaian, kain, semua lah pokoknya. Ya, mau tari-tarian, semua pokoknya diklaim sama mereka. Ini kenapa ini ya guys? Kok mereka itu dengan pedenya tanpa rasa malu-malu selalu saja mengklaim apa-apa yang ada di Indonesia. Jadi guys, sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu ya video berikut ini. Baru setelah itu nanti kita berkomentar ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Mengapa Malaysia terus-menerus mengklaim budaya Indonesia? Dari batik, tari pendet, hingga rendang semua pernah diklaim sebagai bagian dari budaya Malaysia. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, tetapi mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap hak budaya Indonesia. Sebagai warga negara yang kaya akan warisan budaya, kita tidak bisa terus-menerus diam. Sejarah mencatat bahwa banyak budaya Indonesia yang telah ada jauh sebelum Malaysia menjadi negara. Jika budaya ini tersebar ke Malaysia karena migrasi atau pengaruh kerajaan Nusantara, itu tidak berarti Malaysia bisa mengklaimnya sebagai milik mereka sendiri. Malaysia memiliki strategi yang agresif dalam mengangkat budaya untuk kepentingan mereka. Namun seringkali mereka gagal memberikan penghormatan kepada Indonesia sebagai sumber aslinya. Ini bukan sekadar kebetulan atau kesalahpahaman, ini adalah bentuk pengaburan sejarah demi kepentingan sendiri. Ya, betul. Atau jangan-jangan masyarakat Malaysia mayoritas memiliki kesadaran budaya yang rendah? Mereka mungkin tidak menyadari budaya yang mereka klaim sebenarnya berasal dari Indonesia. Atau mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya budaya mereka sama tuanya dengan budaya Indonesia. Sudah banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, seperti batik. UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi Malaysia tetap menggunakan batik sebagai bagian dari identitas mereka. Tari pendet, tarian khas Bali yang sempat muncul dalam iklan pariwisata Malaysia tanpa izin seolah-olah milik mereka. Rendang, makanan khas Minangkabau yang diklaim sebagai makanan nasional Malaysia tanpa menyebut asal-usulnya yang jelas. Ya, betul. Inilah 3 budaya Indonesia yang dicolong oleh Malaysia. Yang pertama ada Reog Ponorogo. Waktu tahun 2007, situs Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Malaysia pernah pasang gambar reog di websitenya guys. Otomatis bikin orang Indonesia geram kala itu. Yang kedua ada wayang kulit. Desainer Malaysia Jamie Chong pernah menuai kontroversi karena ia membuat desain wayang kulit yang dipasang di sepatu Adidas secara resmi. Padahal kan jelas-jelas wayang kulit dari Jawa ya. Akhirnya Adidas meminta maaf atas kejadian ini. Yang ketiga ada lagu Halo Halo Bandung. Ini baru kemarin banget. Malaysia ngejiplak lagu Halo Halo Bandung jadi lagu Halo Kuala Lumpur. Nada dan lagunya sama percis. Cuman diganti lirik dikit cuy. Aduh, kagak kreatif banget sih. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Akhirnya ada yang mengakui bahwa rendang itu sudah ada di Malaysia sejak zaman Jepang katanya. Zaman Jepang itu baru kemarin sore, Mak Isa sayang, baru kemarin sore itu. Kami orang Minang sudah makan rendang sejak 1400-an, tahun 1400-an. Belum ada Indonesia, belum ada Belanda-Belandaan, masih dalam keadaan kerajaan-kerajaan. Coba bayangkan, itu sudah makan rendang kami, sudah makan rendang. Kenapa rendang ini tercipta? Karena watak orang Minangkabau itu suka berkelana, suka merantau jauh-jauh. Jadi dia berpikir keras lah, gimana caranya mengolah makanan itu supaya awet dan tahan lama. Makanya daging itu dirandang itu artinya slow cooking, dimasak lama.
Paham bahasa Inggris kan? Slow cooking, itu artinya dirandang. Ada nggak kamus besar bahasa Malaysia? Randang, dirandang, marandang, atau apalah sejenisnya. Kalau nggak ada berarti nggak otentik, berarti ciplakan. Paham ke? Dan pertama kali randang itu tercipta itu dari daging rusa, memakai daging rusa, bukan daging sapi. Jadi dari dulu moyang orang Minangkabau itu udah makan daging. Tekstil indah, songket dan batik. Kedua-dua ni bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Awak tahu rendang? Pede banget ya guys ya, orangnya tadi ya ngomong songket batik. Pede banget gitu. Gak apa tuh ya, gak ada rasa malunya sama sekali kan. Ya, gak ada rasa malu gitu loh. Kita nggak pungkiri lah seni kain melukis seni melukis di atas kain tuh bukan cuma Indonesia saja. Iya, semua negara ada seperti itu, tapi namanya beda-beda. Kalaupun Malaysia itu ada seperti itu, jangan namanya batik. Apa kayak dibuat? Iya kan? Jangan batiknya ditiru nama batiknya. Ini kan mereka selalu beralasan seperti itu. Di semua negara ada seni melukis seperti ini. Ah ya ada. Siapa bilang nggak ada? Tapi namanya bro, jangan ikut-ikutan nama batik. Buat sendiri nama apa gitu di negaramu, negara kalian. Harusnya kan seperti itu, kreatif lah. Jangan apa-apa mengklaim istilah serumpan-serumpun biar enak kalian mengklaim apapun yang ada di kami. Ya. Awak tahu rendang? Rendang tahu? Menurut awak rendang itu dari mana? Malaysia. Bukan dari Indonesia. Malaysia lah tak. Ke Indonesia. Awak orang Malaysia? Orang Malaysia. Awak tahu rendang? Rendang memang lah tahu, favorit makanan saya. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Dari Malaysia. Bukan dari Indonesia. Bukan. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Bukan. Malaysia. Menurut awak rendang itu asalnya dari mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Yakin? Enggak. Kan Malaysia mengklaim kalau batik itu juga dari Malaysia. Ya ini kan masalah yang sudah lama ya, bukan batik aja, makanan juga, bahkan istilah juga. Justru gue kasihan sama Malaysia kalau mereka melakukan itu. Ya lu nggak perlu klaim-klaim. Dan lu kalau keluar negeri orang tahu batik itu Indonesia bukan Malaysia. Please welcome Miss Cosmo Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Pede banget orang-orang ini ya. Shaped like a double-pointed horn, decorated with gold ornaments and jeweled brass. Gagal mengklaim Reok Ponorogo, Malaysia daftarkan sarapan pagi sebagai warisan budayanya. Sarapan pagi. Ponorogo, presentado por Indonesia. Nasi goreng diklaim Malaysia. Pembalap MotoGP Fabio Quartararo protes dan sebut berasal dari Indonesia. Inilah momen saat reporter Malaysia menanyakan kepada Fabio apa makanan Malaysia favoritnya. Pembalap MotoGP tersebut mengatakan ia tidak mengetahui namanya sehingga tak bisa menyebutkan nama hidangan tersebut. Nasi goreng is the classic Malaysian. This is from Indonesia, right? Yeah, I'm from Malaysia. Sang reporter kemudian menyebutkan nasi goreng yang ia sebut sebagai salah satu makanan klasik Malaysia. Mendengar pertanyaan sang reporter, pembalap yang dijuluki El Diablo tersebut langsung menyanggah dengan mengatakan kalau nasi goreng adalah makanan khas Indonesia. Gimana nih sob tanggapan kalian? Other country, but if nasi goreng is from, especially to Malaysia and Indonesia. Rakan Manometoi sendirilah bagaimana dia juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus dengan Tok Elizam. Okey ya. Di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu.
Harapan kepada kita semua, kepada pemerintah dan masyarakat hendaklah lebih aktif melindungi, mempromosikan, dan memperkenalkan budaya kita secara luas agar dunia tahu dari mana budaya ini berasal. Kita tidak bisa membiarkan budaya kita terus diklaim begitu saja. Ya. Sebagai warga Indonesia, kita harus bersatu dalam menjaga warisan leluhur kita. Pelajari, lestarikan, dan promosikan budaya kita ke dunia. Jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini agar lebih banyak orang sadar akan pentingnya menjaga budaya Indonesia. Mari bersama kita pertahankan identitas kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya. Ya, itu juga tadi sudah sama-sama kita dengar ya. Ada keuntungan yang didapat oleh Malaides ini ya, dengan mengklaim apapun yang ada di Indonesia ini ya. Mereka mendapat keuntungan. Dan kalau yang mungkin mereka sebagian besar masyarakat Malaysia tidak tahu budaya itu berasal dari Indonesia, saya rasa enggak juga ya. Mayoritas mereka sebenarnya tahu, tapi pura-pura enggak tahu, ya kan. Dan ada juga dikatakan bahwa mereka ingin merasa bahwa budaya mereka itu sama tuanya dengan budaya kita. Ya, kalau ini saya rasa masuk akal lagi ya, lebih masuk akal lagi. Jadi kan mereka ini kan sebenarnya nggak mau kalah sama kita guys. Mereka tuh maunya selalu di atas kita. Ya kan, jadi mereka mengklaim apapun yang ada di Indonesia ini supaya mereka merasa bahwa budaya mereka itu sama tuanya dengan kita. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka merasa mereka itu adalah pusat peradaban. Ya ini tujuan-tujuan mereka ini selalu mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Tapi ya kalau menurut saya ya itu tadi, nggak ada rasa malunya, nggak punya malu, muka badak, pede gitu mengklaim apapun punya kita, itu bisa gitu seperti itu. Kita aja sesama orang Indonesia nggak berani kan mengklaim apapun yang ada di saudara-saudara kita yang lain, budaya yang lain di Nusantara ini. Iya kan, malulah kita kalau mau mengklaim budaya saudara kita yang lain. Ini sudah sama-sama kita orang Indonesia loh. Kalau mereka sudah jelas-jelas beda negara dengan kita, tapi pede mengklaim punya kita, itu kan makanya saya bilang nggak tahu malu mereka ini. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Yang mana nih menurut teman-teman? Atau warga mereka memang nggak tahu budaya itu dari kita, atau memang mereka ingin budaya budaya mereka itu terlihat lebih tua dari kita, atau memang karena mereka merasa mereka itu peradabannya paling mereka itu adalah pusat peradaban di Nusantara ini. Ya, gimana nih menurut teman-teman nih? Kasih komentar ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.